panggungnya kan berbagi bersama nama-nama dunia yang luar biasa, yang inspiratif. Hari ini pun sama, bareng Yusna, bareng Bella. I'm very honored to be able to walk the runway. Tapi sesuatu tentang hari ini bikin aku lebih nervous daripada biasanya. Tapi kayak tadi sukses, reaksi penonton bagus, jadi aku bersyukur. Nervousnya mungkin karena aku di-announce sebagai Lux Star yang baru. Ini kan bisa dibilang menjadi bintang Lux itu sebuah hal yang ikonik ya. Kalau kita lihat ikon-ikonnya dari tahun 2000-an, orang-orang yang terlibat pun juga luar biasa reputasinya. Jadi untuk harus meneruskan legacy itu, mungkin itulah yang bikin aku nervous. Cara menjalankannya Aku tipe orang yang kalau udah di panggung, udah disorot sama orang-orang dan udah udah terjerumus dalam sebuah situasi, aku ya jalanin aja karena aku orang yang paling nggak takut untuk keluar dari zona nyaman. Jadi walaupun nervous ya jalanin aja, kan nggak mungkin berhenti dan kabur kan. itu kan jadi bukan ambassador sahabat itu kan menjadi sesuatu yang Untuk bisa menjadi brand ambassador sebuah produk sabun yang as I said iconic dari tahun 2000-an, bangga, bersyukur, dan gak nyangka aku hanya bisa berterima kasih sama Tuhan karena memberikan aku kesempatan ini, tapi juga berterima kasih sama industri kreatif kita karena merasa bahwa aku cocok dan layak untuk menjadi bintang baru dari brand tersebut. Kak, sebagai sahabat mungkin melihat Vidi ini katanya mau break dulu dari dunia musik dan juga entertain. Kamu seperti apa sih? Karena mau fokus penyembuhan katanya. Tanya terkait acara hari ini atau mungkin pribadi aku nggak mau komentar soal itu. Support aja kan sedikit mungkin sebagai sahabat. sekarang lagi rajin banget Tahu nggak, aku kaget banget di Pulau sempat ke Malaysia satu hari aja, dan bahkan warga Malaysia itu udah kena virus Sorel. Jadi aku sempat pijet di airport dan orangnya tuh bukan kaget, oh, Cinta Lara tuh artis, ya Sorel. Itu tuh lucu banget karena belum pernah disapa oleh seorang, kaget lihat aku dengan kata Sorel. Dan aku dari dulu sebenarnya emang sering masak di rumah karena aku percaya bahwa makanan sehat itu bukan berarti makanan yang ada rasanya, tapi makanan sehat itu makanan yang kita masak sendiri dengan bahan-bahan yang alami, yang kita tahu isinya apa. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk mulai sering masak di social media karena orang-orang ternyata suka dengan aku masak, dan menurut mereka menarik bahwa banyak bahan-bahan yang mungkin dianggap kurang sehat aku gantikan dengan bahan-bahan yang lebih sehat atau mungkin orang anggap premium gitu. jadi minta pasangan juga masak-masak bareng sama pasangan. Aku sebenarnya dari dulu, dari awal pacaran sama Basu udah sering masak bareng. Kadang-kadang kita bikin pesto grilled chicken sandwich, pernah bikin blend juga, pernah bikin roast potato. Sering lihat tadi TikTok dia ada sih satu, tapi baru benar-benar heboh masak sekarang karena aku nunjukin masyarakat Indonesia bahwa masakan Indonesia itu sebenarnya banyak yang sehat dan bisa sehat. Hidup sehat itu bukan berarti hanya makan salad atau makan dada ayam. Banyak banget cara untuk bisa sehat, tinggal kita niatnya ada nggak dan mau nggak effort cari bahan-bahan yang sesuai gitu. Makanan favorit kalian berdua apa menunya yang sering kalian masak? Kalau Dasto sih paling suka pesto pasta dengan dada ayam, dan itu pestonya sausnya bikin sendiri di rumah, bukan dari sachet dan bukan dari botol. Ini benar-benar bikin dari nol. Kalau aku pribadi, aku suka kalau di rumah makannya kayak lagi gelas sorel sih, soto, lagi soto ayam tapi yang nggak ada krimnya, benar-benar rempah-rempahan dengan telur, dengan dada ayam, dengan sayur-sayuran kayak bayam. Jadi benar-benar aku tambahin kadar fibernya dan proteinnya. Jadi minta berarti Kak masak-masak itu buat aja. Ya, I think so. Aku jarang di rumah, hampir setiap hari kerja. Jadi kalau bisa masak sendiri, bikin aku happy karena makanan juga lebih enak. Karena kita effort kan berjam-jam, berdiri, motong-motong berjam-jam sih, 30 menit. Tapi makanan jadi lebih sedap. Resepnya nyontek-nyontek gitu nggak sih Kak, di TikTok atau di YouTube atau apa? Banyak banget resep-resep yang aku pelajari dari TikTok. I'm not gonna lie, tapi kalau resep-resep Indonesianya itu benar-benar dari Google aja, terus aku modifikasi sesuai dengan rempah-rempah dan bahan-bahan yang aku punya di rumah. Karena ya kan nggak bisa dipungkiri kadang-kadang adalah menu resep yang
micinnya, mungkin ada bahan-bahan lain yang kurang baik untuk kesehatan. Misi aku sekarang adalah melalui konten Mas Abdul dan mungkin masyarakat Indonesia, makanan Indonesia itu sehat, bisa bikin badan bagus, bisa bikin kita ngerasa ngerasa fresh dan kuat, tapi tinggal kitanya aja harus effort untuk memilih bahan-bahan yang tepat. Akan ada kesempatan untuk dijadikan sebagai bisnis mungkin dari Mungkin stay tune, siapa tahu kedepannya aku bakal bikin produk makanan sendiri atau produk vitamin sendiri, tunggu aja. Tapi untuk sekarang pantengin dulu konten-konten aku. dan dengan masak ini banyak yang bilang kayak semakin sempurna sih untuk menjadi seorang Istri. Waduh, menurut aku memasak itu adalah sebuah skill set yang harus dimiliki laki-laki dan perempuan. Karena sebagai manusia kita harus bisa menjaga diri kita sendiri. Jadi kalau seorang laki-laki atau seorang suami mengandalkan istrinya untuk masak dan dianya nggak bisa masak sendiri, buat aku sih itu no ya, harus bisa mandiri. Tapi tentunya kalau aku masak buat keluarga atau buat pasangan itu adalah bentuk love language yang bukan seharusnya menjadi sebuah paksaan atau tuntutan, tapi memang dilakukan dari hati. Oke, Oke, thank you.